Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Alhamdulillah, sudahkah bersyukur pada hari ini? Sudah. Dengan cara gimana? Alhamdulillah. Itu wujud untuk syukur kita kepada Allah yang telah memberikan rizki, nikmat, ya nikmatnya nikmat sehat, nikmat sempat. Ya, di Quran surat Ar-Rahman itu sudah disebut fabi ayyi alai rabbikum matukat. Artinya apa? Gak ada yang tahu. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang engkau dustakan? Itu disebutkan sebanyak 30 kali di dalam surat Ar-Rahman. Ya. Maka jangan pernah tidak bersyukur atau mengkufuri nikmat Allah. Ya. Sebelum pembelajaran kali ini kita mulai, saya mau mengabsen ya, kelas kalian one by one, satu per satu. Ripan Didi, Hadir. Vicky Widiantoro, Hadir. Yuna, Hadir. Arom, Hadir. Fatma, Hadir. Livia, Hadir. Laksmi, Hadir. Destia. Hadir. Yang nggak hadir siapa? Sinta. Oh, Sinta ya. Sinta kemana? Sakit. Mudik. Rumahnya jauh. Rumahnya mana itu? Kendal. Oh, luar kota. Pada kali ini kita akan membahas bagaimana sujud dalam Islam. Ya, sujud dalam Islam. Ya, itu pernah kalian terapkan apa belum? Nanti akan saya tanya satu per satu. Intinya tujuan pembelajaran kita pada siang kali ini adalah peserta didik mampu menerapkan sujud dalam Islam, sujud sahwi, sujud tilawah maupun sujud syukur. Ya, sujud dalam Islam itu perlu kita praktekkan, tidak hanya sebatas teori. Kalau hanya teori, kalian tuh kadang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi ketika kita praktekkan, ya nanti kalau waktunya masih tersisa, kita akan praktekkan di musola, ya di musola. Sujud dalam Islam itu ada 3. Ada sujud apa yang pertama? Sujud Sujud syukur. Sujud syukur itu bentuk dari apa? Rasa syukur kita kepada Allah. Rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Tiba-tiba kita mendapatkan nikmat dari Allah. Terbebas dari bencana. Yang lain rumahnya tenggelam, rumah kita enggak. Yang lain meninggal dunia karena kebakaran, kita masih diselamatkan. Kita nggak usah menangisi harta kita yang dimakan oleh jago merah atau api, tapi kita syukuri atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Dengan apa? Menyelamatkan diri kita dari bencana. Oh, cuma malah blulu nangisi bondo niku lah kijangku, ya Allah. Kok malah kobong, ya Allah. Honda Jazzku kok malah lenyap, ya Allah. Alphardku kok malah hilang, malah kobong. Tapi berusahalah apa? Bersyukur karena kita masih diselamatkan oleh Allah. Aja malah blulu nangisi apa yang menjadi kebanggaanmu sebelumnya. Kalau kamu diselamatkan itu bersyukur. Ya, bersyukur. Liane kena corona, kamu nggak kena corona, bersyukur. Dengan apa? Kita bersujud kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin dengan membaca doa sujud kepada Allah. Nanti kita akan tampilkan video tentang bagaimana sujud kepada Allah. Sujud kepada Allah. Dan nanti kamu akan pasti oh iya, aku harus tahu lakoni. Oh iya, aku harus tahu ngrasake kok ngono ning ora tahu sujud kepada Allah. Oh iya, aku pas
maca Al-Quran, menemukan ayat yang ada tandanya sajdah, tapi saya tidak bersujud. Ternyata di situ ada kesalahan-kesalahan yang pernah kamu alami. Lah, di situ kita belajar tentang ini, nanti kamu apa? Istilahnya metani, ya metani kesalahanmu yang pernah kamu lakukan ketika membaca Al-Quran ataupun tidak mengidamkan tentang nikmat yang diberikan oleh Allah kepada diri kita. Coba kita lihat video berikut. Semoga kita senantiasa dianugerahi kesehatan dan kebahagiaan. Kali ini kita akan belajar tentang hidup lebih tenang dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diperhatikan ya, kapan waktu kita sujud kepada Allah, sujud tilawah ataupun sujud sahwi. Diperhatikan agar tidak terlewatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hai sahabat BI masa kini, apa kabar? Semoga kita senantiasa dianugerahi kesehatan dan kebahagiaan. Kali ini kita akan belajar tentang hidup lebih tenang dengan melakukan sujud. Diperhatikan ya. Tahukah kamu arti dari sujud? Ya, Ini materi kita. sujud berasal dari bahasa Arab sajdatun atau sujud. Secara definisi, sujud adalah perbuatan menempatkan dahi, ilu, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung kaki pada kondisi serentak di lantai dengan tujuan tertentu karena Allah pada waktu dan saat-saat tertentu. Jenis sujud terbagi menjadi 3, yaitu sujud syukur. Sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau telah terhindar dari bahaya. Yang kedua, sujud sahwi, yaitu sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu dalam sholat. Dan yang ketiga, sujud tilawah, yaitu sujud yang dilakukan karena membaca atau mendengar ayat-ayat sajdah ketika sholat atau di luar sholat. Pembahasan yang pertama yaitu sujud syukur. Alasan dilaksanakan sujud syukur karena kita mendapatkan nikmat atau terhindar dari musibah. Dasar hukum dilaksanakan sujud syukur yaitu hadis Abu Dawud dan Tirmidzi, bahwa sesungguhnya apabila datang kepada Nabi Muhammad SAW sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah. Hikmah dilaksanakan sujud syukur yang pertama, agar kita terhindar dari sifat sombong dan angkuh. Yang kedua, memperoleh kepuasan atas anugerah. Dan yang ketiga, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, memperoleh tambahan nikmat dan selamat dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang kalian lihat dalam gambar berikut, tata cara melakukan sujud syukur yaitu pertama harus berniat untuk melakukan sujud syukur. Yang kedua, mengucapkan takbir. Yang ketiga, kemudian langsung sujud dan membaca zikir. Kemudian duduk daripada sujud. Yang terakhir, memberi salam. Niat sujud syukur yaitu nawaitu sujud syukri
syukri sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat melakukan sujud syukur sunnah karena Allah Ta'ala. Bacaan doa yang dibaca adalah bacaan tasbih, yaitu Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jenis sujud yang kedua yaitu sujud syahwi. Hukum sujud syahwi, para ulama sepakat bahwa hukumnya masyru' atau disyariatkan. Bahkan menurut mazhab Hanafiyah wajib. Dan orang yang meninggalkannya berdosa, akan tetapi tidak membatalkan sholat. Sedangkan menurut jumhur ulama atau kebanyakan ulama, hukumnya adalah sunnah. Kapan syahwi itu dilaksanakan? Di sini ada perbedaan pendapat di antara para ulama, yaitu apakah yang paling afdol itu dilakukan sebelum salam atau setelah salam. Namun pada hakikatnya tidak ada perbedaan pendapat tentang bolehnya melakukan sujud syahwi, baik sebelum salam atau setelah salam. Kemudian tata cara sujud syahwi bagaimana? Menurut Imam Nawawi, sujud sahwi adalah dua sujud dengan duduk di antara keduanya, dan disunahkan duduk iftirosh, yaitu seperti duduk di antara dua sujud. Dan setelah sujud kedua, duduk tawaruk, yaitu duduk seperti akhir sholat hingga salam. Dan tata cara sujud sahwi serta tata cara berzikirnya sama dengan sujud tatkala sholat. Yang kita baca ketika melakukan sujud sahwi yaitu Subhana man la yanamu wa la yasbu. Maha suci Allah yang tidak mungkin tidur dan lupa. Sahabat PAI masa kini yang budiman, jenis sujud yang ketiga yaitu sujud tilawah. Tahukah kamu bahwa sujud tilawah dikerjakan karena membaca atau mendengarkan orang lain membaca ayat sajdah? Tata cara melakukan sujud tilawah itu ada dua. Ketika kita berada dalam sholat, maka seketika setelah kita mendengar ayat sajdah, maka kita mengucapkan kalimat takbir, kemudian langsung sujud tilawah satu kali. Setelah sujud, kita berdiri seperti sedia kala, kemudian meneruskan gerakan sholat. Sedangkan tata cara sujud tilawah saat di luar sholat, maka ketika kita membaca atau mendengar ayat sajdah, maka yang kita lakukan adalah yang pertama menghadap kiblat, niat untuk melakukan sujud, kemudian takbir, kemudian sujud tilawah satu kali, kemudian duduk dan salam. Sedangkan bacaan sujud tilawah adalah sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin, yang artinya wajahku bersujud kepada penciptanya yang membentuknya, yang membentuk pendengaran dan penglihatannya. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta. Sahabat PAI masa kini yang dicintai Allah, sebagai tahap akhir dari pembelajaran kita, mari kita sama-sama melakukan tebak kabar. Dari gambar yang ditampilkan, silakan tebak mereka sedang melakukan sujud jenis apa. Ya, yang pertama, bisa dicermati ada orang dalam pengadilan setelah mendapatkan putusan hakim, dia melakukan sujud. Sujud apakah itu? Sujud apakah itu? Syukur. Sujud syukur. Karena apa? Dia bersyukur telah dibebaskan dari Hukuman. Next. Iya benar, dia melakukan sujud syukur
karena terhindar dari musibah. Gambar kedua menunjukkan ada atlet lari sedang bersujud setelah memenangkan pertandingan. Bisa kalian tebak, dia sedang melakukan sujud apa? Sudah Pak? Syukur. Sujud syukur. Karena apa? Karena telah memenangkan pertandingan. Itu termasuk nikmat dari Allah. Allah. Yang Iya ketiga, benar, dia sedang melakukan sujud syukur karena telah mendapatkan nikmat, yaitu kemenangan. Gambar ketiga ditunjukkan beberapa orang melakukan sujud setelah turun dari pesawat. Sujud apa yang sedang mereka lakukan? sujud apa? Sujud? Sujud? Sujud syukur. Karena apa? Diberi keselamatan. Diberi keselamatan. Iya benar, mereka melakukan sujud syukur karena diberi keselamatan dan terhindar dari musibah. Gambar keempat ditunjukkan sekelompok orang yang melakukan sholat jamaah dan ada orang yang ditandai lingkaran merah melakukan kesalahan atau lupa gerakan sholat. Menurut kalian, sebelum salat dia harus melakukan sujud apa? Sujud apa? Sujud sahwi. Karena sujud sahwi itu dilakukan ketika lupa dalam sholatnya. Iya benar sekali, dia harus melakukan sujud syahwi. Gambar kelima adalah sekelompok siswa yang sedang melakukan sujud syukur karena mereka telah mendapatkan kenikmatan, yaitu telah lulus sekolah atau berhasil dalam ujian. Gambar keenam juga menunjukkan seseorang ibu yang melakukan sujud syukur karena mendapatkan rumah baru. Gambar ketujuh adalah atlet sepak bola yang melakukan sujud setelah mencetak gol. Iya benar, dia sedang melakukan sujud syukur. Dan gambar terakhir menunjukkan seseorang yang melakukan sujud pada saat dia sedang membaca Al-Quran. Bisa kalian tebak? Sujud apa ini? Sujud. Iya benar sekali, dia sedang melakukan sujud tilawah setelah membaca ayat sajadah. Sahabat PAI masa kini yang budiman, itulah pelajaran kita tentang sujud. Semoga hidup kita lebih tenang dengan sering melakukan sujud dan mendekatkan diri kepada Allah. Mohon maaf bila ada salah kata. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Ya, di sini kita belajar tentang berbagai sujud kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Kita itu selalu menghambakan diri kita kepada Allah. Jangan menghambakan diri kepada makhluk yang lain, tapi kita menghambakan diri kita kepada Allah. Ada yang sudah apa doa sujud ketiga sujud tadi? Belum? Belum. Sujud sahwi doanya gimana? Belum apa? Nanti doanya saya kirim di Google Form. Ya, Google Form. Nanti saya kirim di Google Classroom, dipelajari ya. Dipelajari di Google Classroom. Sekarang silakan kalian semuanya membuka komputer, dihidupkan. Hidupkan, semuanya dihidupkan. Setelah itu buka Chrome. Buka Chrome. Ya. Nah, tunggu teman kalian yang belum. Nah, ini bukan baru. Oke. Ya, ini jangan kata ini ya. Nggak bisa. Cari yang lain. Sampai nyapa teman. Sudah. Kalau sudah dinyalakan, kalian buka Google Classroom. Google Classroom. Sudah.
Sudah belum? Google Classroom, ini Google Class. Class. Classroom. Masukkan email. Ya, email akunnya masukkan. Ya bisa masuk nantinya. Belum kelas. Mana? Akunnya diklik. Login. Ya, betul. Nah, itu login. Kalau sudah login pakai akun kamu. Nah. Login. Atau sistem in. Ya, pakai akun belajar ID sudah oke. Malah login. Enak. Masih ingat nggak akun belajar ID-nya? Ya. Ingat, akun belajar ID itu enak ketika kamu gunakan untuk aplikasi belajar, Classroom, Canva. Kalau di Canva itu banyak template-template yang kalian bisa gunakan. Kalian itu zaman milenial, generasi IT itu harus punya akun, punya email yang itu kalian paham dengan username dan passwordnya. Ketika membuka aplikasi belajar atau aplikasi yang lain, itu kalian tidak pusing ketika disuruh untuk memasukkan akunnya. Kalian sekarang sudah memiliki akun belajar ID, silakan digunakan untuk masuk. Gimana? Ada 94. Coba next kalau belum berubah. Coba itu juga bisa itu. Ya, bisa toh. Ya itu kan. Nah juga 94 itu coba berubah. Besar kecilnya diperhatikan. Itu pasti akan ada kelas-kelas dari guru-guru yang lain. Kelas IPA, kelas matematika, atau kelas PAI. Yang paling mana? Ya, nanti saya share di grup WA. Nanti di add. Kalian jadi siswa. Ada kelasnya masing-masing. Nanti kamu di situ juga bisa komen. Pernah gunakan Google Classroom belum? Ya. Pak Saka yang pernah menggunakan Google Classroom? Pak
karya, pendidikan Pancasila, Inggris, matematika, project. Ya. Semua pernah agak platform yang ada di internet itu kalian manfaatkan dengan baik untuk belajar. Oke, bagi akunnya yang masih lupa passwordnya, nah itu kita tinggalkan dulu. Sekarang kita masuk di Google Classroom. Sudah masuk? Sudah. Di kelas sudah kalian kalian bisa komen-komen di sana. Maksudnya komen itu kalian bisa memberikan tanggapan. Di Google Classroom itu kalian bisa memberikan tanggapan. Nah, ini belum dapat akun belajar ID. Sudah tahu? Pakai akun belajar ID. Ya, dalam belajar mengajar kita itu lebih benar. Oke? Setelah itu kalian add, kalian klik. Jadi karena HP-mu itu menekan tombol space dan nggak bisa mengetikkan. Klik ini, klik, Gimana, Pak? klik, pendidikan agama Islam. pendidikan agama Islam, diklik. Nanti tugasnya saya di situ. Yang belum memiliki akun atau masih lupa passwordnya atau terkendala dengan akun belajar ID-nya, nanti bisa menghubungi wali kelas kalian, menghubungi wali kelas supaya diselesaikan akun belajar ID-nya. Paham ya? Nah, itu tugasnya yang ada di sana, yang ada di Google Classroom. Nanti kalian pelajari tentang doa sujud sahwi, tilawah ataupun sujud syukur. Karena apa? Itu perlu. Karena jadi manusia itu tidak boleh sombong, harus apa? Harus selalu rendah hati. Di atas langit masih ada Langit. Jadi kalian meletakkan kepala kalian sebagai mahkota di tempat yang paling rendah itu karena kita merasa bahwasanya kita bukan siapa-siapa tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Ketika memiliki kelebihan maka jangan sombong, tetap rendah hati.
tetap filosofi padi. Semakin berisi semakin merunduk. Ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak. Oke. Intinya di mana saja, pesan dari Pak Alif, di mana saja, kapan saja, posisi apapun yang kalian miliki, tetap rendah hati, jangan takabur, jangan sombong, ataupun jangan ria. Ya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dihafalkan di rumah. Untuk pertemuan selanjutnya akan saya tagih hafalan tentang doa sujud syukur, sujud tilawah, dan juga sujud sahwi.